Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Kali ini kita mendapati paket dari wilayah Bengkulu. Nah, ini kita akan buka dulu teman-teman isi paket dari Bengkulu ini. Nanti kita akan lihat sama-sama apa isi paket dari Bengkulu ini. Nah, ini kalau nggak salah nih melalui WhatsApp yang kita bahas, yaitu satu buah lensa 7 Artisan dengan ukuran 35 mm f1,2. Namun nggak tahu, saya sendiri nggak tahu kronologinya seperti apa. Tapi yang pasti, nah, lensa ini dibongkar. Maksud tujuannya juga nggak tahu untuk apa. Lantas pas dipasang kembali, ini blade diaframanya ini berantakan. Waduh. Nah, ini dia lensanya nih teman-teman nih. Waduh, ini optiknya aja sudah berantakan semua nih. Udah sidik jari semua nih. Nah, ini kita lihat ini pemasangan ring diaframanya juga udah salah ini. Harusnya madepnya ke belakang, nih madepnya ke depan nih. Waduh, ini juga repot nih. Nah, nanti kita akan coba lihat nih teman-teman. Untuk lensa 7 Artisannya 35 mm f1,2 ini. Oke teman-teman, nanti kita akan coba kita eksekusi nih lensanya. Nah, ini kita mulai dari belakang. Nanti kita copotin semuanya nih teman-teman, satu persatu ya. Jadi ini kayaknya nih untuk perbaikan diafragma untuk lensa seri 7 Artisan ini. Jadi ini harus dibongkar semua nih teman-teman nih. Jadi kita copotin dulu semua optik-optiknya, kita amanin. Nah, setelah itu mountingnya, ring diaframanya, terus juga ring fokus dan bagian depannya semua harus dicopotin. Jadi kayak yang rakit baru nih teman-teman nih untuk perbaikan blade diafragma untuk lensa 7 Artisan ini. Karena kalau misalkan nggak dibongkar semua, nanti akan repotnya tuh ini blade diaframanya itu terbuat dari titen, yaitu sejenis baja ya. Nah, kalau misalkan itu ketoel sedikit atau kesentak sedikit, itu akan semuanya itu berantakan lagi. Nah, ini dia nih teman-teman, sebelum kita bongkar sampai total, jadi teman-teman bisa melihat ini sudah tidak bisa bergerak lagi karena di satu sisi ini blade-nya ada yang mau ikut keluar dan setengahnya itu dari lingkaran itu tidak mau keluar, jadi kurang penempatannya. Nah, jadi nanti kita harus bongkar semua dan kita harus susun ulang biar presisi. Nah, nanti kita akan lihat pembongkarannya semua nih teman-teman nih, dan perakitannya. Jadi kalau teman-teman punya tingkat kesabaran yang cukup tinggi, boleh nih kalau misalkan masang-masang blade seperti ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kesentak, berantakan lagi. Kesentak waktu kita mau masukin blade-nya itu nanti nggak kelar-kelar karena berantakan lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini benar-benar harus dibutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi nih kalau untuk masang-masang blade seri si 7 Artisan ini, karena dia itu pinnya itu ada di ujung dan ujung. Nah, tidak seperti lensa-lensa manual yang sebelum-sebelum dari 7 Artisan ini, itu blade-nya atas bawah. Nah, kalau ini ujung sama ujung. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Nah, ini tulisan ini terbalik. Nah, ini tulisannya terbalik dan dia seharusnya itu semuanya madepnya ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, madepnya ke belakang semua. Jadi bukan madepnya salah satu ke depan. Nah, harusnya madepnya ke belakang semua. Jadi kita dari kamera itu bisa melihat bukaannya F berapanya itu nanti bisa terlihat.
Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini harusnya seperti ini teman-teman tuh. Nah, ini kita puter dan ini tidak bergerak semua ya teman-teman. Nah, ini bergeraknya cuma hanya sebagian aja. Nah, ini kalau misalkan kita paksa-paksa terus, nanti yang mengakibatkan itu apa namanya, si pennya itu ya, untuk tuasnya itu patah. Wah, itu nanti akan ribet lagi nih teman-teman. Nah, oke, ini kita rapikan dulu supaya dia nggak berantakan. Nanti kita akan coba keluarkan optik-optiknya itu dari di bagian depannya. Oke, teman-teman, ya ini sudah kita baut lagi mountingnya. Nah, sekarang kita untuk bongkar di bagian depan ini teman-teman nih. Jadi untuk membongkar bagian depannya ini semuanya optiknya, bodi-bodinya nanti dicopot, karena nanti focusingnya juga dicopot, karena ini ada pegangan tuasnya di bagian apa namanya, ring fokusnya. Jadi nanti ring fokusnya dicopotin semua. Nah, ini kita coba perhatikan terlebih dahulu ya. Ini juga infinity-nya nggak nyampe nih, titik infinity-nya nih teman-teman nih. Jadi apa namanya, angka 8 terbalik itu kan infinity, dan ini tidak sampai angka 8 terbalik di pada titik apa namanya, tengah-tengahnya. Nah, jadi kalau jarak terdekatnya oke, jadi jarak terjauhnya itu tidak sampai. Nah, ini kayaknya salah muter atau nggak tahu seperti apa, tapi yang pasti nanti kita akan rapikan juga semuanya. Nah, teman-teman, jadi seperti ini. Nah, ini sudah kita copotin semua ya bagian depannya. Nah, ini kita copotin juga di optik-optiknya nih, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalkan jatuh atau kebentur atau kenapa. Nah, jadi ini nanti optiknya kita keluarin semua nih. Jadi ini kalau nggak salah ada sekitar 3 lembar. Nah, ini udah 1, 2, dan nanti ada 1 lagi di bagian dalamnya. Nah, ini dia nih teman-teman nih. Ini sudah kita copotin semua optik-optiknya, jadi sudah aman nih. Nah, ini kita langsung ke bagian focusingnya. Jadi ini lensanya diputer sampai apa namanya, si satu rangkaiannya itu copot semua nih. Nah, ini kita putar. Nah, ini dia nih copot nih teman-teman nih. Oke. Nah, sebelum kita untuk lanjut eksekusi bagian blade diafragma nih. Nah, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, nah ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya untuk blade-blade yang belum subscribe nih, jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor, wah, semangat 45 nih untuk teman-teman Nusantara nih, dibuatkan tutorial-tutorial terus. Nah, oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti dulu keseruannya untuk memperbaiki blade 7 artisan 35 mili f1,2 ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus, check it out. Oke teman-teman, nah ini kita sudah buka ya. Nah, ini dia nih, ini rangkaian blade nya nih teman-teman nih. Nah, ini dia rangkaian blade-nya. Nanti kita akan balikin semua, kita copotin, dan kita akan susun lagi dari awal. Nah, ini kita sudah copotin nih. Nah, ini kita susun lagi dari awal nih teman-teman nih. Satu persatu nih kita susun semua. Nah, ini harus, yang tadi saya bilang, ini harus ekstra sabar ini untuk masang blade ini, karena dia main itu atas bawah. Tidak seperti lensa-lensa manual sebelumnya ya. Jadi mainnya cuma satu pin aja. Ya, ini mainnya atas bawah nih teman-teman. Jadi yang satu sisi ada di bawah, satu sisi ada di atas. Karena ini pasti putar itu, jadi dia membentuk lingkaran, bukan prisma ya. Kalau lensa-lensa manual yang sebelumnya kan prisma. Nah, ini lingkaran, jadi bulat lagi. Jadi blade ini banyak. Oke teman-teman, ini kita sudah susun dan kita coba rapikan. Nanti kita akan coba lagi sebelum kita masukkan ke bodinya. Ini harus benar-benar presisi dulu nih. Nah, ini belum dipasang, kita udah harus tahu nih. Nah, buka tutupnya benar nggak nih jalurnya nih. Takutnya ntar udah dipasang semua, udah beres. Nah, ternyata pas dipasang itu terbalik.
Nah, jadi nanti di bukaan 16 itu malah besar, bisa terjadi seperti itu, dan bukaan 1,2 itu malah kecil. Nah, jadi blade-nya nutup. Nah, itu harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita pasang ke bodi-bodinya. Nah, jadi untuk bukaan seperti ini, nanti kita lihat ring-ringnya dulu nih. Wah, ringnya seperti ini. Jadi nanti waktu kita pasang itu benar nggak? Nah, seperti itu. Nah, ini coba kita putar pelan-pelan teman-teman. Nah, ini dia tuh cantik banget. Nah, ini dia tuh. Ini sempurna nih teman-teman nih. Nah, ini buka tutupnya sempurna ya. Nah, ini kita pantek dulu. Nanti kita akan rapikan semuanya. Nah, ini kita pantek dulu nih supaya ini nggak berantakan lagi nih teman-teman nih. Oke teman-teman, jadi setelah blade-nya kita kenceng ini, nah ini kita pasang optik dulu satu untuk kencangin dia punya pegangan pegangan rumah blade-nya ini. Jadi supaya jangan goyang-goyang dulu nih, nanti kalau goyang-goyang jadi repot. Pas dipasang berantakan lagi semuanya. Nah, jadi kita kencangkan terlebih dahulu. Nanti dari situ baru kita susun ke bodinya. Nah, ini udah oke nih teman-teman nih. Udah mantep lah. Oke, untuk teman-teman Nusantara. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang mempunyai lensa 7 Artisan dari berbagai ukuran, kalau misalkan ingin kita bantu memperbaiki seperti fokusnya loss, terus juga mau di cleaning, dan salah satu kasus yang seperti ini namanya nih korban tutorial nih teman-teman nih. Jadi niat pengen bongkar sendiri, ternyata bongkarnya kelebihan dan blade-nya itu jadi berantakan. Nah, oke. Nah, nanti bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sana untuk pengirimannya di mana. Kebetulan untuk wilayah kita ada di area Jakarta Pusat nih teman-teman nih. Jadi kita ada di Jakarta Pusat. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan ada di area Jakarta Pusat dan sekitarnya, nanti bisa langsung mampir, langsung ke lokasi. Nanti kalau misalkan bisa ditunggu sekitar 1 jam atau 1,5 jam, boleh. Nanti kita akan bahas melalui di kolom komentar nih teman-teman nih. Jadi untuk tepatnya di mana, alamatnya dan sebagainya. Dan untuk biaya jasanya nanti dikenakan di berapa biayanya, nanti teman-teman kita akan bahas di kolom komentar. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, nah nggak usah berkecil hati. Nah, ini salah satunya yang lagi kita tangani ini dari Bengkulu. Nah, jadi beliau ini kirim masuk ke komen dan minta alamatnya, nanti langsung kita kirimkan alamatnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita menangani semua jenis kamera nih teman-teman nih, dari kamera manual, kamera DSLR, dan juga digicam, dan juga kamera mirrorless. Jadi yang namanya kamera kita tangani semua. Kita akan bantu sampai semampu kita. Nah, seperti itu. Jadi untuk kamera manualnya itu ada point shoot, ring finder, SRL, dan TRL dari berbagai macam merek, berbagai macam kerusakan. Nah, nanti kita akan bantu. Dan untuk kamera digitalnya kita cuma menangani Nikon dan Canon saja, selebihnya tidak menangani. Karena apa? Karena keterbatasan spare part. Nah, seperti itu. Dan untuk mirrorlessnya semua jenis mirrorless kita tangani, nah, baik dari lensa maupun bodinya. Oke teman-teman, ini sudah lihat kan? Nah, itu dia udah oke banget tuh. Jadi kita tinggal cleaning aja nih optik-optiknya dan kita susun semuanya. Dan untuk kamera digicam nanti kita akan bantu untuk semua kamera jenis digicamnya. Biasanya itu kerusakan untuk kamera-kamera digicam itu semuanya adanya di bagian lensa. Jadi hasilnya itu bergaris atau namanya over exposure. Nah, seperti itu. Sama seperti lensa Canon pada umumnya. Kalau di Canon itu langsung baca error 01. Tapi kalau di kamera digicam itu tidak baca error 01, tapi dia langsung memberi gambar bahwa itu over exposure atau keputihan. Jadi gambar itu bergaris. Nah, itu yang rusak juga sebenarnya diaframa daripada si lensa digicam itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk teman-teman Nusantara bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan bantu di kolom komentar
untuk alamatnya dan secara detailnya pengirimannya seperti apa, terus untuk biaya jasa yang dikenakan berapa. Oke teman-teman, ini kita akan cleaning optiknya dulu. Nanti kita akan lihat hasil akhir daripada perbaikan kita untuk 7 Artisan 35 mili f1,2 ini. Oke teman-teman Nusantara, ini bagian optik belakangnya sudah selesai kita cleaning, dan ini hasilnya cukup memuaskan ya. Karena apa? Karena ini cuma banyak sidik jari aja di optik-optiknya, semuanya sidik jari nih, depan belakang, dari belakang sampai paling depan, semua sisinya itu kena sidik jari. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kondisi yang ada yang sebelum kita tangani, jadi ini yang punyanya ini udah pusing ini udah benar-benar pusing. Kenapa? Karena si diaframanya ini udah nggak bener, terus juga percuma juga di cleaning. Jadi udah sekalian aja deh dikirim, nanti diminta ditangani semuanya dari bagian diaframanya dan juga bagian optik-optiknya. Nah ini kita pasang dulu mounting-mountingnya. Oke teman-teman, ini tinggal bagian optik yang paling depan. Nah ini kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman Nusantara, kalau ingin cleaning optik itu harus memenuhi beberapa syarat. Pertama-tama itu water cleaningnya itu harus water cleaning yang terbaik. Dan juga kita mau memakai kapas adalah kapas yang terbaik. Dan juga alat-alatnya udah harus safety nih teman-teman nih. Jadi kayak misalkan, jadi nggak sia-sia ya kalau misalkan kita bongkar-bongkar pas kita cleaning, ternyata water cleaningnya itu yang abal-abal. Nah jadi bukannya tambah bening, biasanya itu ngeglow. Nah seperti itu. Dan kalau seperti itu kan sayang, udah bongkar capek-capek, udah kita cleaning capek-capek, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Dan juga kapasnya itu adalah kapas yang terbaik nih teman-teman nih. Supaya apa? Supaya jet coating daripada si lensa ini itu terjaga. Biasanya ada orang pakai kapas yang biasa-biasa aja, pas sudah selesai di cleaning, bukannya celing malah baret-baret. Nah itu ada juga seperti itu. Nah jadi kita harus memakai kapas yang benar-benar kapas terbaik, dan juga water cleaningnya adalah water cleaning yang terbaik. Jadi untuk menghasilkan hasil karya kita, karya yang terbaik teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah selesai kita perbaikin dan kita lihat hasilnya, blade-nya sudah berjalan dengan sempurna, dan juga untuk optik-optiknya juga sudah maknyos lagi nih teman-teman nih. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial yang sederhana ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan diafragma dan cleaning untuk lensa 7 Artisan 35 f1,2 ini. Semoga tutorial hari ini bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.